Di tengah belantara hutan lebat yang nyaris tak pernah tersentuh manusia modern, tinggal seorang bocah bernama Raka, anak yatim piatu yang hidup seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan perahu saat hendak menyeberang sungai besar yang membelah hutan. Ia tinggal di gubuk reot peninggalan ayahnya, terbuat dari batang bambu dan ilalang, beratapkan daun rumbia yang sudah mulai lapuk. Tak ada listrik, tak ada sinyal, tak ada kendaraan. Satu-satunya suara yang selalu ia dengar setiap hari hanyalah desir angin yang menyusup di sela pepohonan tinggi, lolongan binatang malam, dan gemuruh sungai yang mengalir deras membawa dedaunan dari hulu. Raka sudah terbiasa dengan kesunyian itu. Sejak umur 7 tahun ia hidup sendiri, mengandalkan hasil berburu ikan, mencari buah liar di hutan, dan sesekali mengambil sisa beras yang ditinggalkan relawan di pos bantuan yang jauh dari tempat tinggalnya. Namun suatu hari, ketika pagi masih basah oleh embun dan kabut belum sepenuhnya pergi dari dedaunan, ia berjalan ke mata air yang biasa ia datangi untuk mengambil air bersih. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Jejak aneh di tanah, bukan jejak binatang, melainkan seperti roda besar yang tergulung melintasi tanah basah. Penasaran? Ia mengikuti jejak itu, menerobos semak belukar dan melewati pohon-pohon tinggi, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat tersembunyi. Di sana, di balik rerimbunan pohon dan semak yang sangat rapat, berdiri sebuah rumah tua berbentuk panggung, jelas buatan manusia, tapi tampak seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Pintu kayu rumah itu terbuka sedikit, seperti menunggu seseorang datang. Raka melangkah pelan, mendekati rumah itu sambil menahan napas. Dari dalam terdengar suara logam beradu, seperti roda besi yang terseret lantai. Dengan penuh kehati-hatian, Raka mengintip ke dalam rumah itu. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Seorang pria tua duduk di kursi roda, tubuhnya kurus, rambutnya putih lebat, wajahnya kusam seperti tak pernah disentuh air bersih. Kaki pria itu tampak lemas, tak bisa digerakkan. Matanya kosong, menatap lurus keluar jendela. Tapi saat melihat kehadiran Raka, ia sedikit menoleh dengan tatapan curiga. "Siapa kau?" Suara pria itu lirih namun dalam. Raka tercekat. Ia tak menjawab. Ia hanya diam, menunduk, lalu perlahan berbalik, hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara batuk parah dari dalam. Ia menoleh lagi. Pria itu batuk hingga darah keluar dari mulutnya. Tanpa pikir panjang, Raka masuk, mencari air, lalu membantu membersihkan darah dengan kain lap kotor di sudut ruangan. Tak ada kata terucap, hanya isyarat dan pandangan. Sejak hari itu, entah kenapa, Raka selalu kembali ke rumah itu. Ia mulai membawa makanan hasil tangkapannya, air dari mata air, serta membuang sampah yang menumpuk di pojok rumah. Awalnya pria itu hanya diam, tak banyak bicara. Tapi lama-kelamaan ia mulai menoleh, lalu mengangguk, hingga akhirnya membuka suara. "Namaku Bram," katanya pelan. "Aku tidak ingin ditemukan siapapun." Raka tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk dan terus membantu. Hari-hari berlalu. Raka membangun atap dari daun baru agar rumah itu tidak bocor. Ia juga memperbaiki lantai yang sudah rapuh, membuat tempat tidur tambahan, dan bahkan merakit semacam alat bantu dari bambu agar Tuan Bram bisa bergerak lebih mudah dari tempat tidur ke kursi rodanya. Tidak ada yang menyuruhnya melakukan semua itu. Ia hanya merasa itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan ia merasa ada sesuatu dari pria itu yang seperti familiar. Suatu hari saat sedang memotong buah untuk diberikan ke Tuan Bram, pria itu memandangi Raka cukup lama, lalu bertanya, "Kau tinggal di mana?" Raka menjawab, "Di gubuk di ujung sungai, tempat di mana dulu orang tuaku tinggal. Mereka sudah meninggal waktu aku masih kecil." Tuan Bram tak bereaksi banyak, hanya mengangguk pelan, lalu memalingkan wajahnya ke jendela. Tapi malam itu, Raka mendengar Tuan Bram menangis dalam tidur. Bukan tangisan keras, tapi tangis lirih penuh rasa bersalah. Raka ingin bertanya, tapi ia tahu belum saatnya. Yang ia tahu, pria itu memeluk erat sebuah map hitam tua setiap malam, menyimpannya di bawah bantal seperti benda paling berharga. "Jangan pernah membuka ini,"
kata Tuan Bram suatu malam sambil menunjuk map itu. Di dalamnya ada hidupku, yang penuh dosa. Raka tak menjawab. Ia hanya mengangguk dan duduk di samping Tuan Bram hingga pria tua itu tertidur. Sejak saat itu, ikatan mereka makin erat. Tak ada yang menyangka bahwa seorang bocah yang dianggap tak berguna, yang hidup seperti hantu di hutan, bisa menjadi penyelamat bagi seorang miliarder yang memilih menghilang dari dunia. Ya, Tuan Bram bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan pemilik perusahaan besar di Jakarta yang dikabarkan hilang 5 tahun lalu dalam kecelakaan helikopter saat hendak membuka lahan tambang. Semua orang mengira ia sudah mati, termasuk keluarganya. Namun ternyata, ia hidup, terluka parah, tersesat di hutan, dan akhirnya memilih menetap di sana, menjauh dari dunia, menjauh dari segala ambisi dan dosa masa lalunya. Tapi ia tak pernah mengira bahwa orang yang merawatnya kini adalah bagian dari masa lalu yang pernah ia lupakan. Dan kisah itu baru saja dimulai. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Raka makin terbiasa merawat Tuan Bram. Pria tua yang dulunya dingin dan kaku itu kini berubah jadi sosok yang lebih lembut, dan kadang suka senyum sendiri kalau lihat Raka tertidur di lantai setelah seharian bantu-bantu di rumah. Meski gak banyak ngomong, tapi Tuan Bram udah mulai percaya sama Raka. Bahkan sekarang, dia udah kasih kunci lemari kecil tempat dia simpan makanan kaleng dan obat-obatan lama. Tapi tetap satu hal yang selalu dia larang keras. Map hitam itu. Dia selalu taruh di bawah bantal atau di pangkuannya. Setiap Raka lewat atau terlalu dekat, Tuan Bram refleks narik benda itu erat-erat sambil bilang, "Jangan, itu bukan buatmu." Raka sih nurut, walau hatinya makin hari makin penasaran juga. Tapi semuanya berubah waktu musim hujan datang. Air sungai naik, kabut makin tebal, dan udara makin dingin. Suatu malam, Raka telat datang karena pohon tumbang di jalur biasa dia lewati. Pas sampai di rumah Tuan Bram, dia lihat lampu minyak padam, dan tubuh Tuan Bram gemetar hebat di ranjangnya. Raka buru-buru nyalain api, ganti kain dingin, dan buka semua jendela biar udara segar masuk. Tapi kondisi Tuan Bram makin parah. Dia ngomong ngelantur, kayak orang mimpi buruk yang gak bisa bangun. Dia manggil-manggil satu nama yang bikin jantung Raka berhenti sebentar. "Tika, Tika, maafkan aku, jangan pergi." Raka kaget. Itu nama ibunya. Nama yang udah lama banget gak dia denger. Nama yang cuma disebut waktu dia tanya soal orang tuanya ke tetua desa dulu. "Ibuku namanya Tika, tapi katanya dia udah lama meninggal waktu banjir besar beberapa tahun lalu." Gumam Raka sambil megang tangan Tuan Bram yang dingin dan gemetar. Malam itu dia gak tidur. Dia cuma duduk di pojok, mikirin semuanya. Nama ibunya, map hitam, dan sikap aneh Tuan Bram selama ini. Dan akhirnya, saat subuh datang, rasa penasaran yang udah dipendam bertahun-tahun meledak. Raka nekat buka map hitam itu. Tangan dia gemetar. Tapi jujur aja, di dalam hatinya ada dorongan kuat yang bilang, "Kamu harus tahu." Begitu dia buka map itu, Raka kayak dipukul petir. Ada puluhan dokumen, surat tua, foto-foto lama, dan di tengah-tengahnya ada akta kelahiran. Nama ibunya ada di sana. Dan yang lebih bikin dadanya ngilu, di bagian nama ayah, tertulis jelas, Bram Santosa. Dunia kayak berhenti muter buat Raka. Dia duduk diam, nafasnya sesak, dan air matanya jatuh begitu aja. Tuan Bram, yang selama ini dia rawat, dia bantu, dia anggap seperti ayah sendiri. Ternyata emang benar-benar ayah kandungnya. Tapi kenapa gak pernah bilang? Kenapa ninggalin ibunya? Kenapa selama ini diam? Dia terus baca surat-surat di dalam map itu. Ada surat pengakuan dosa. Ada catatan tangan Bram soal rasa bersalahnya karena meninggalkan wanita yang sedang hamil, ibunya Raka, demi menikahi perempuan lain yang lebih setara dengan status sosialnya. Raka baca semuanya sambil gigit bibir. Marah? Bang? Sakit hati? Iya. Tapi yang paling nyiksa, dia merasa kayak dibohongi. Rasanya kayak semua pengorbanan dia selama ini buat orang yang ternyata pernah nyakitin keluarganya. Pagi harinya, Tuan Bram bangun.
Wajahnya lemas. Tapi begitu lihat mapnya kebuka, dia langsung tahu. Dia lihat Raka, dan mata mereka ketemu. Lama. Hening. Gak ada suara. Kau udah tahu, ya? Tanya Bram pelan. Raka gak jawab. Dia cuma berdiri, narik napas, dan bilang, "Jadi, selama ini, aku anakmu." Bram nangis. Beneran nangis. Bukan sekadar mata berkaca-kaca, tapi air matanya jatuh deras kayak hujan di luar. "Aku pengecut, Raka. Aku ninggalin ibumu karena tekanan keluarga. Aku kira dengan uang aku bisa nutup semuanya. Tapi ternyata enggak. Bahkan di hari aku nikah, aku masih mikirin ibumu. Aku pengen nyari dia, tapi udah terlambat. Dan saat aku tahu dia meninggal karena banjir, aku ngerasa kayak setengah jiwaku ikut terkubur." Raka diem. Dia pengen marah, pengen teriak, pengen bilang, "Kenapa baru sekarang bilang?" Tapi suaranya gak keluar. Yang keluar cuma air mata. "Kenapa gak nyari aku waktu kecil? Kenapa nunggu sampai aku yang nemuinmu di hutan begini?" Akhirnya Raka bisa bicara juga. Bram tertunduk. "Aku pikir aku gak pantas. Aku pikir Tuhan hukum aku karena aku buang tanggung jawab. Dan waktu helikopterku jatuh, aku gak minta ditolong. Aku emang niat menghilang. Aku pikir, biarlah aku mati dengan semua dosa. Tapi kamu datang. Tuhan kirim kamu, anak yang selama ini aku hindari justru datang buat nyelamatin aku." Suasana rumah jadi sunyi. Angin lewat dari jendela yang terbuka, bawa aroma tanah basah dan daun jatuh. Raka duduk lagi di lantai. "Aku bingung, Pak. Aku udah nganggep Bapak kayak orang tua sendiri. Bahkan sebelum aku tahu semuanya. Tapi sekarang setelah tahu, rasanya kayak hatiku hancur." Bram berusaha bangkit, tapi kursi rodanya gak kuat. Dia jatuh pelan ke lantai, tapi Raka buru-buru bantu. Maaf, Nak. Aku gak bisa putar waktu. Tapi aku pengen nebus semuanya. Semua sisa hidupku. Buat kamu." Raka gak bilang apa-apa. Tapi dia peluk ayah kandungnya itu untuk pertama kali. Dan untuk pertama kali juga, pelukan itu terasa aneh, tapi hangat. Waktu berjalan, tapi hubungan mereka gak langsung mulus. Ada masa-masa canggung, ada rasa marah yang masih suka muncul, tapi Raka berusaha ngelawan semuanya. Karena dia tahu, dendam gak akan bikin dia bahagia. Tapi, semua belum berakhir. Karena satu kejadian besar bakal mengubah hidup Raka selamanya. Hari itu, tanpa sengaja, ada drone dari tim pencari jejak yang lewat di atas hutan. Salah satu petugas penyelamatan ternyata mendeteksi keberadaan rumah kecil mereka. Dan apa yang terjadi setelah itu? Seluruh Indonesia geger. Nama Raka dan Tuan Bram bakal viral ke seluruh penjuru negeri. Tapi bukan cuma itu. Karena dari semua kejutan, ada satu rahasia lagi yang belum terungkap. Seminggu setelah kejadian pembukaan map hitam dan pengakuan dari Tuan Bram, suasana di rumah kayu itu berubah drastis. Raka masih datang setiap hari, merawat ayah kandungnya itu seperti biasa. Tapi kini ada rasa ganjil dalam diam mereka. Bukan karena kebencian, tapi karena kenyataan baru yang sedang dicoba mereka cerna perlahan-lahan. Hubungan mereka sudah lebih dari sekadar perawat dan orang tua, tapi juga belum benar-benar pulih sebagai ayah dan anak. Namun perlahan, waktu mulai menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini membeku. Hingga pada suatu pagi, saat matahari baru muncul dari sela-sela pepohonan tinggi, langit hutan begitu biru, dan udara terasa segar luar biasa. Suara dengungan terdengar dari kejauhan. Bukan suara lebah, bukan juga suara burung atau angin, tapi suara mesin kecil yang melayang di udara. Raka menengadah dan melihat sebuah drone terbang rendah di atas atap rumah. Ia panik. Belum pernah ada alat seperti itu masuk sedalam ini ke hutan. Beberapa menit kemudian, suara alat komunikasi mulai terdengar dari kejauhan. "Tim Bravo, kami menemukan titik panas. Rumah kayu terdeteksi. Lanjutkan koordinasi." Raka gemetar. Ia tahu ini bukan hal biasa. Dan benar saja,
2 jam kemudian, belasan orang berseragam lengkap menerobos masuk hutan, membawa alat navigasi, kamera, dan perlengkapan pertolongan. Mereka menatap tak percaya saat melihat Tuan Bram yang duduk di kursi roda. Tubuhnya ringkih, rambutnya panjang, dan matanya berkaca-kaca. Salah satu pria dari tim penyelamat mendekat dengan penuh hati-hati. "Pak, Anda, Bram Santosa." Tuan Bram mengangguk lemah. "Akhirnya, kalian menemukan saya." Dalam hitungan jam, kabar hilangnya seorang miliarder yang selama 5 tahun dianggap telah tewas dalam kecelakaan helikopter, kini ditemukan hidup dan tinggal bersama seorang anak di hutan, menyebar seperti api di tengah musim kemarau. Berita itu meledak di media nasional dan internasional. Semua stasiun TV menayangkan ulang kisah itu, lengkap dengan cuplikan wajah Raka, rumah kayu tua, dan kursi roda usang yang jadi saksi bisu hubungan mereka. Tapi dari semua reaksi publik, satu hal yang paling menyentuh. Semua orang ingin tahu siapa Raka. Dalam wawancara singkat di lokasi, seorang reporter bertanya, "Kamu tahu siapa dia sebelum merawatnya?" Raka menggeleng pelan. "Enggak. Aku cuma lihat ada orang yang butuh bantuan. Jadi aku bantu." Jawaban itu bikin studio berita sepi. Tak ada satupun suara. Bahkan para pembaca berita menahan air mata. Dunia baru sadar, anak yang dianggap tak punya apa-apa, hidup di tengah hutan, ternyata punya hati paling kaya yang pernah mereka lihat. Beberapa hari kemudian, Raka dibawa ke kota bersama Tuan Bram. Di rumah sakit terbaik, Tuan Bram mendapat perawatan penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak takut mati. Karena ia tahu, ia telah menemukan kembali anak yang dulu ia tinggalkan. Dan anak itu memaafkannya. Tapi cerita belum berakhir di sana. Saat sedang di rumah sakit, seorang pengacara datang membawa dokumen warisan dan surat wasiat lama milik Tuan Bram. Ia meminta Raka ikut menandatangani beberapa berkas penting. Di depan para saksi dan notaris, Tuan Bram memutuskan mewariskan seluruh harta dan sahamnya kepada satu nama, Raka Taufik. Ruangan langsung riuh. Beberapa kerabat jauh yang hadir langsung protes. "Dia anak siapa? Dia cuma bocah hutan," teriak seorang wanita paruh baya. Tapi Tuan Bram mengangkat tangannya pelan, lalu menjawab dengan suara tegas, "Dia anakku. Dan dia lebih manusia dari siapapun yang pernah aku kenal." Raka tidak peduli dengan semua harta itu. Dia bahkan ingin kabur saat semua orang ribut soal warisan. Tapi saat dia keluar dari ruangan itu, ia melihat seorang pria muda berdiri di lorong. Pria itu memperkenalkan diri sebagai anak dari istri kedua Bram, berarti saudara tirinya sendiri. Namanya Gio. Awalnya mereka canggung. Tapi Gio malah tersenyum dan berkata, "Aku gak pernah tahu bapak punya anak lain. Tapi setelah lihat bagaimana kamu rawat beliau, aku rasa kamu emang layak jadi anaknya. Lebih dari aku." Raka terdiam. Hatinya yang awalnya penuh luka, mulai hangat kembali. Mereka berjabat tangan. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa dia bukan sendirian lagi di dunia ini. Hari demi hari, kisah mereka terus disorot media. Tapi yang paling viral adalah video Tuan Bram saat memberikan pernyataan resmi di depan publik. Dalam video itu, dia menceritakan seluruh kesalahannya. Bagaimana dia meninggalkan cinta sejatinya demi status, bagaimana dia jadi ayah pengecut, bagaimana dia menghilang dari dunia, dan bagaimana Tuhan membalas semua kesalahannya dengan cara paling tak terduga, dengan mengirimkan anaknya sendiri untuk menyelamatkan nyawanya. "Saya tidak bangga pada diri saya yang dulu," ucap Tuan Bram di akhir video itu. "Tapi saya bangga karena di akhir hidup saya, Tuhan kasih saya kesempatan menebus semuanya melalui anak saya, Raka." Video itu ditonton jutaan orang. Semua orang ikut terharu. Ratusan surat masuk ke email Raka. Ribuan komentar mendukungnya. Banyak yang ingin mengadopsi cara hidup Raka. Bahkan sekolah-sekolah di kota besar menjadikan kisah hidup Raka sebagai bahan ajar soal empati, kasih sayang, dan pengampunan. Tapi Raka, di balik semua hiruk-pikuk itu, hanya ingin kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Setelah kondisi Tuan Bram membaik, mereka berdua sepakat untuk kembali ke hutan,
bukan untuk sembunyi, tapi untuk membangun sesuatu. Mereka membangun sebuah rumah kayu baru, lebih kokoh, lebih luas. Di sana mereka membuat sekolah alam kecil, tempat anak-anak dari desa sekitar bisa belajar tentang alam, bertahan hidup, dan nilai-nilai kehidupan. Banyak relawan datang, termasuk Gio yang akhirnya ikut terlibat dan memilih meninggalkan dunia korporat. Hari-hari Raka kini jauh dari kesepian. Ia sudah punya keluarga baru, teman-teman baru, dan tujuan hidup yang lebih besar. Tapi hari paling berat datang juga, saat Tuan Bram akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ia meninggal di ranjang kayu sederhana, ditemani suara burung, cahaya matahari pagi, dan tangan Raka yang menggenggam erat jemarinya. "Terima kasih, anakku." Itu kata terakhirnya. Raka menangis, tapi tidak hancur. Ia tahu, ayahnya telah pergi dengan tenang. Ia menguburkannya di bawah pohon besar. Tempat pertama kali ia menemukan rumah tua itu. Di atas batu nisan, ia ukir dengan tangannya sendiri. Yang hilang karena kesalahan, dipertemukan kembali oleh cinta. Kini, Raka bukan lagi bocah hutan tanpa nama. Ia dikenal sebagai simbol ketulusan yang nyata. Sosok yang membuktikan bahwa keluarga tidak selalu datang dengan darah, tapi bisa hadir melalui pengorbanan, maaf, dan cinta. Dan di balik viralnya kisah hidupnya, ada satu pesan yang tak pernah ia lelah ulangi ke setiap anak yang datang ke sekolah alamnya. Jangan pernah takut mencintai, walau hatimu pernah disakiti. Karena dari situlah cinta sejati seringkali datang.